Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, saya Firmansyah Humaidi dan teman saya Nila Munana diberi kesempatan untuk menjelaskan materi ulumul Al-Quran tentang qiraatul Quran dan rasmul Quran. Mengenai qiraatul Quran itu sendiri, qiraat dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari qiraah yang berarti bacaan. Sedangkan secara istilahnya, Imam Al-Zarqani mendefinisikan bahwa qiraat adalah suatu mazhab yang dianut oleh satu imam qiraat, yang dimana di dalamnya mencakup unsur-unsur perbedaan. Perbedaannya baik secara pelafalan, huruf-huruf, ataupun pelafalan dalam keadaannya. Mengenai definisi ini, ada 3 unsur penting yang harus kita garis bawahi. Pertama, mengenai tentang pembacaannya. Jadi pembacaannya itu harus kita pahami antara qiraat imam ini dan qiraat imam itu. Yang kedua, tentang suatu mazhab atau suatu imam yang mempunyai satu riwayat, yang mana riwayat ini didasari oleh riwayat, bukan didasari oleh qiyas ataupun ijtihad. Yang ketiga, mencakup tentang perbedaannya, perbedaan antara qiraah A dan qiraah B. Perbedaannya dimulai dari cara pelafalannya, cara kondisinya. Memahami tentang definisi, Imam Ibnu Jarir pun mendefinisikan tentang ilmu qiraah secara istilah. Ilmu qiraah adalah ilmu pengetahuan yang di dalamnya mempelajari tentang tata cara pembacaan ayat Al-Quran, dimulai dari perbedaannya, juga dimulai dari kondisi-kondisi tanda bacanya. Itu merupakan sekilas pengertian qiraatul Quran. Kemudian sejarah perkembangannya qiraatul Quran seperti apa? Dimulai dari luasnya penyebaran Islam di dunia ini, sahabat dan tabi'in. Para sahabat dan tabi'in menyebarkan agama Islam. Nah, di situ mulai muncul qiraah yang lain. Untuk mengantisipasi terjadinya penyelewangan atas dasar qiraah yang valid, maka ulama sepakat membentuk penulisan tentang qiraat itu seperti apa. Nah, ulama ini disebut dengan qiraah sab'ah, qiraah 7. Ulama 7 ini masyhur untuk menjadi rujukan tentang ilmu qiraatul Quran. Itulah sekilas sejarah perkembangannya. Kemudian tentang qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah itu siapa? Qiraah sab'ah itu pertama Imam Nafi Al-Madani, kedua Imam Ibnu Katsir Al-Makki, ketiga Imam Ibnu Amr Al-A'la, keempat Imam Ibnu Amir Al-Dimishki, kelima Imam Asim Ibnu An-Nujud Al-Kuf, keenam Imam
Hamzah ibnu Habib Az-Zaid, dan yang terakhir Imam Kisai. Itu merupakan qiraah sab'ah. Ketujuh ulama ini membuat kesepakatan untuk pembacaan qiraatul Quran. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk meriwayatkan qiraat. Pertama, wajib hukumnya menggunakan bahasa Arab. Jadi ketika bahasa Inggris tidak boleh. Kedua, sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani. Dan yang terakhir, harus dari riwayat qiraatul sab'ah. Jadi apabila ada suatu riwayat qiraah yang tidak memiliki 3 sumber syarat ini, maka tidak boleh diterima dalam artian valid karena tidak memenuhi syarat. Dan apabila memenuhi syarat ini, maka wajib hukumnya harus diterima. Itu merupakan hukum dan pembagian qiraatul Quran. Lalu urgensi atau hikmah mempelajari qiraatul Quran itu seperti apa? Hikmahnya itu ya kita mengetahui perbedaan-perbedaan tentang tata cara melafalkan Al-Quran itu seperti apa. Banyak sekali ternyata. Itulah merupakan urgensi hikmah mempelajari ilmu qiraatul Quran. Saya Nila Munana dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan membawakan materi tentang Rasmul Quran. Rasmul Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata rasama yang samu rasma, yang berarti melukis atau menggambar. Kata ini juga yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang resmi menurut aturan. Kesimpulan dari kata rasmi itu sendiri berarti tulisan atau penulisan Al-Quran yang mempunyai metode yang berbeda. Penulisan ini juga yang digunakan oleh para sahabat beserta Utsman bin Affan. Sejarah perkembangan dari rasmi itu sendiri, pada mulanya para sahabat satu sama lain menulis Al-Quran dengan cara yang berbeda-beda. Dan itu dimaksudkan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk generasi sesudahnya. Oleh sebab itu, Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan mereka untuk menyalin Al-Quran. Akhirnya mereka mengikuti ketentuan dari Khalifah Utsman bin Affan. Di antara ketentuan-ketentuan dari Khalifah Utsman bin Affan yaitu yang pertama, menyalin ayat Al-Quran berdasarkan riwayat yang mutawatir. Yang kedua, mengabaikan ayat-ayat yang mansuh dan tidak diyakini dibaca kembali di masa hidup Rasulullah SAW. Yang ketiga, tulisannya secara maksimal diakomodasi dengan qiraat yang berbeda-beda. Yang keempat, menghilangkan semua tulisan sahabat yang tidak termasuk dalam ayat Al-Quran. Para ulama, para penulis, dan sahabat setuju dengan tulisan yang mereka gunakan ini. Mereka menyebutnya dengan cara Rasmul Quran atau Mushaf Al-Quran. Hikmah dalam mempelajari Rasmul Quran sendiri, yang pertama, dapat memelihara dan melestarikan penulisan Al-Quran sesuai dengan pola penulisan pada alas penulisan dan pembukuan dari Al-Quran. Yang kedua, memberi kemungkinan pada lafaz yang sama untuk dibaca dengan versi qiraat yang berbeda. Yang ketiga, kemungkinan dapat menunjukkan makna atau maksud yang tersembunyi dalam ayat-ayat tertentu. Yang keempat, dapat menunjukkan keaslian dari harokat suatu lafaz.